Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Oke, jadi setelah sekian lama aku memberanikan diri untuk buat video ini. Sebenarnya aku udah lama nggak story time, soalnya aku juga lupa aku kemarin terakhir kali aku janjiin mau buat story time apa. Terus sebenarnya dari awal tahun kemarin aku pengen buat videonya, cuman masih kayak belum siap gitu loh. Jadi akhirnya setelah sekarang bulan April tanggal 23 akhirnya aku nguatin diri buat aku harus buat video ini. Soalnya ingatan manusia kan agak gampang hilang ya. Aku takut suatu saat nanti hal-hal kecil yang aku ingat ternyata akhirnya aku lupa. Jadi aku bakal nyimpan itu di video ini. Tapi baru buat video udah menangis. Oke. Jadi sekarang aku mau buat story time. Aku bakal cerita soal tetaku yang tanggal 4 Desember kemarin meninggal. Jujur aja tuh kaget banget. Soalnya kayak gak nyangka gitu loh. Soalnya terakhir kali kita ketemu kayak masih banyak hal yang belum kita ceritain gitu kan. Kayak waktu kita ketemu gak banyak yang kita omongin gitu loh. Jadi kayak pas akhirnya beneran gak ada, kayak loh kok bisa kayak gitu. Belum lagi pas aku tahu dia meninggal, lebih sakit lagi ternyata chat terakhir dia ngechat aku siangnya dan gak sempet aku baca karena dia ngechatnya di Facebook. Bahkan di chat terakhirnya pun dia masih muji aku. Itu sih nyesel banget. Jadi aku bakal cerita soal tetaku. Dia tuh orangnya baik banget pastinya. Dia baik sama semua orang, gak lihat itu temennya, keluarganya, saudaranya, tetangganya. Pokoknya dia baik sama siapapun. Dia ngejaga semua orang. Dia deket sama semua orang. Bahkan dia selalu ngajarin aku buat jadi orang baik. Kalau kamu punya apa-apa, kalau bisa ngasih ke orang lain. Karena aku tahu dia juga kadang kan gak punya uang segala macam, tapi kalau dia sekalinya punya uang, dia gak akan sungkan untuk ngasih orang. Mau itu anak kecil yang main di deket rumah, atau mungkin dulu waktu aku kecil teman-temanku gitu. Jadi dia bahkan gak membedain aku sama teman-temanku juga. Kalau dia ngasih aku misalnya 2.000, dia bakal ngasih sepupu-sepupuku juga 2.000, ngasih teman-temanku juga segitu. Jadi dia baik banget. Jadi jujur aja masih gak nyangka. Soalnya terakhir kali kita ketemu pasti belum ngobrol banyak gitu loh. Bahkan walaupun kita waktu itu dia nganterin aku ke Banyora, kereng-kereng, ke tempat-tempat yang dulu waktu aku kecil pernah aku datengin. Tapi di sepanjang jalan pun kita gak banyak ngobrol. Kayak jadi kayak ada yang belum selesai gitu loh. Jujur aja aku bingung mau cerita dari mana.
tentu saja tetaku tuh cinta pertamaku. Dia bener-bener cowok yang paling aku suka. Karena dari kecil aku sama Teta deket banget. Dulu bahkan aku gak bisa tidur kalau misalnya Teta belum pulang. Bahkan kalau aku gak mau makan Teta, aku ingat banget dulu aku pernah gak mau makan, terus Teta pura-pura naik ke kayak lantai rumah tetangga yang lantai 3 apa lantai 4, aku ingat banget, buat ngancem aku biar mau makan. Terus juga waktu SD, Teta yang pertama kali nganterin aku ke sekolah, nganterin aku SD sama temennya ada dulu namanya Om Coa. Terus juga waktu aku pertama kali ke asrama, aku kan dulu pernah di asrama 3 bulan. Aku inget banget setiap kali aku sakit, Teta selalu datang walaupun gak pernah aku WA, gak pernah di chat, gak dikasih kabar, cuman tiba-tiba pasti datang. Jadi tiap kali aku sakit walaupun aku gak ngabarin, dia pasti datang. Sampai Teta sendiri ngomong kayak, kamu kok setiap kali Teta jengukin kok sakit terus sih. Terus kayak aku juga gak tahu. Akhirnya karena mungkin Teta juga kasihan karena aku sakit-sakitan, jadi aku dipindahin ke sekolah biasa, gak diasramain lagi. Terus juga kayaknya Teta orang yang paling tahu kebiasaan-kebiasaanku gitu loh. Kalau aku mau tidur, biasanya aku mainin rambutku dulu. Terus juga kalau aku udah ngantuk banget tapi aku kuat-kuatin buat gak tidur, aku biasanya pasti kayak ngeluarin air mata gitu loh. Jadi kalau air mata aku udah keluar pas malam gitu, pasti aku kayak udah tidur, berarti udah ngantuk itu kalau air matamu keluar. Awalnya dulu pertama kali dia ngeliat aku nangis pas mau tidur gitu, kayak mikirnya, lo kamu nangisin apa? Terus pas aku kasih tahu, enggak, biasanya kalau ngantuk pasti nangis. Jadi akhirnya aku tahu. Aku juga dulu waktu kecil sering nemenin Tetaku nonton bola. Dulu aku belum suka bola sih, tapi Tetaku suka bola. Jadi dia juga dulu waktu masih muda sering main bola. Aku sering dulu nemenin dia nonton bola, dan aku dulu masih gak ngerti kalau main bola itu gimana sih. Walaupun sekarang akhirnya aku seneng bola, seneng PSM atau timnas gitu, cuman kalau dulu aku belum tahu. Jadi dulu kalau misalnya Teta nonton bola, kayak aku suruh pindah channelnya. Terus juga dulu kita pernah nonton kayak, ngerti gak sih yang trail-trailan, yang motor trail gitu kan, yang kayak ngelewatin tanah-tanah kayak gitu. Aku ingat banget dulu Teta pernah ngomong kayak, kamu nanti belajar kayak gitu aja gitu aja, nanti kamu main motor kayak gitu, kayak gitu. Teta tuh gak pernah marah. Kayak aku gak tahu pernah dimarahin apa enggak, cuman yang aku ingat dia tuh tipe kalau orang yang kalau marah tuh diem, jadi gak pernah yang marah, yang marahin banget gitu loh. Terus juga aku pikir kayak seandainya ada kesempatan lebih baik, aku pengen nyimpen banyak banget foto, video sama Teta. Tapi ternyata dia pergi lebih dulu, terlalu cepet sih kalau kataku. Dia padahal janji bakal datang di wisudaku, tapi bahkan sebelumnya dia udah gak ada. Aku jadi bingung mau ngomong apa.
kayak dulu tuh aku pikir kayak Teta tuh bakal hidup lebih lama, bakal nemenin aku sampai aku nikah. Soalnya Teta tuh dulu waktu aku mau ngantar aku ke Malang kesini buat sekolah, aku ingat banget pesan dia, pokoknya jangan pacaran sama orang Malang ya. Bukannya Teta nggak suka sama orang Malang, Teta mau kamu pacaran atau deket sama cowok sini aja, orang Makassar katanya. Bahkan dia juga dulu sering ingetin kayak, pokoknya nikahnya harus sama orang Makassar, jangan sama orang Jawa gitu. Terus sekarang kalau nggak ada Teta, siapa yang mau ngasih tahu? Sebenarnya sampai sekarang aku masih kayak nggak percaya gitu loh kalau misalnya dia udah nggak ada. Tapi kadang aku rasa aku udah baik-baik aja gitu. Tapi tiap kali aku sendiri atau pas aku naik motor mau ke kampus, aku masih sering nangis ternyata. Aku masih gak bisa lupa. Sumpah aku jadi lupa mau ngomong apa. Kayak sebelum buat video, kayak banyak banget yang mau aku omongin. Ternyata aku tuh orang yang paling bangga kayaknya sama aku. Dia tuh selalu ngebanggain hal-hal kecil yang sebenarnya biasa aja. Menurut orang lain mungkin cuman buat aku, dia selalu bangga sama aku. Di antara sepupu-sepupuku, adik-adikku, dia selalu kayak jadiin aku kayak rasanya kayak wah anak kesayangannya gitu. Walaupun dia sayang sama semuanya, cuma dia selalu buat aku kayak ngerasa bisa diandelin gitu loh. Jadi waktu dia meninggal pun aku pasti nangis waktu udah tahu, terus pas berangkat pasti gak berhenti nangis. Sampai bandara pun aku ngecek ternyata mataku tuh udah luka-luka semua karena kebanyakan diusap kayaknya. Tapi sampai sana ngeliat sepupu-sepupuku, keluarga aku, ada adikku kayak aku ngeyakinin diriku sendiri, Del kamu harus kuat Del. Kalau kamu sedih terus siapa yang nguatin yang lainnya? Kalau misalnya kamu nangis, siapa yang cukup sadar untuk nguatin yang lainnya? Itulah itu yang aku pikirin. Oh iya, ini aku harus kasih ceritain ini lucu banget. Jadi waktu aku lupa semester berapa, kayaknya nggak semester 1, semester 2 apa semester 3. Pokoknya aku masih agak maba. Aku pernah nabung uang. Aku tuh sebenarnya orangnya nggak bisa nabung, soalnya aku tipe kalian boros. Kalau ada uang pasti dibelanjain. Terus belanjanya tuh yang kayak makanan random gitu loh, buat jajan gitu kan. Dari kecil itu aku kayak gitu. Kalau Teta ngasih uang pun aku selalu belanjain uangnya. Terus sampai kemarin itu waktu semester berapa gitu, pas awal-awal maba, aku nabung. Emang aku niatin, pokoknya uangnya kekumpul aku mau pulang, aku mau ngasih surprise, kasih kejutan ke Teta. Jadi akhirnya aku nabung, aku tekunin, walaupun nabungnya juga padahal cuma 2.000 kadang 5.000, tapi uangnya beneran kekumpul. Dan akhirnya aku diam-diam aku pulang ke Makassar kasih kejutan. Dan dia kayak banget, kayak ingat banget aku tuh dia lagi sholat isya. Aku sampai rumah, terus aku nungguin dia datang. Terus pas Teta datang, kayak Teta kaget banget, loh anakku kok bisa pulang. Terus aku cium, terus bilang kok gak ngomong-ngomong kalau mau pulang. Teta tuh emang sering gak ada uang, cuman Teta tuh
kayak walaupun gak punya dia kan ngusahain apapun buat anaknya gitu loh. Dulu tuh waktu aku kecil aku kayak belum tahu kan kalau misalnya nyari uang itu susah, jadi aku kadang minta sembarangan gitu walaupun kadang lagi gak ada uang gitu. Terus pada satu hari aku inget banget aku nangis minta uang, terus Teta juga lagi gak ada uang. Terus akhirnya aku kayak ngambek gitu, aku tuh waktu kecil kayak ngambekan gitu loh. Akhirnya aku ngambek, akhirnya ngambek pas dikasih tahu. Aku waktu itu berdua di ruang tamu, terus dikasih tahu kayak kalau lagi gak ada uang atau apa yang dia mau gak dikasih tuh jangan marah, soalnya orang kan gak selalu punya uang kayak gitu. Terus akhirnya aku nangis sambil ngerebahin kepala aku di pangkuannya Teta gitu. Terus akhirnya Teta juga nangis. Terus kita akhirnya nangis berdua. Selain ngambekan, aku juga emang dari kecil aku agak cengeng banget. Sampai Teta bilang, kamu tuh kalau nangis jelek. Jadi aku kadang malu yang mau nangis. Sekarang aja aku juga udah tahan-tahan tapi tetap nangis. Awalnya aku kayak mikir, terus gimana lagi aku sekarang gak ada Teta. Aku juga agak nyesel karena waktu dia masih hidup aku jarang nelpon, jarang ngasih kabar. Tapi emang Teta juga gak mau ditelepon, gak mau di VC. Soalnya Teta selalu ngomong, Nelly kalau di video call nangis terus, mending gak usah kalau kayak gitu. Soalnya aku emang cengeng tiap kali denger suaranya Teta. Sekarang banget gak bisa lah. Terakhir kita ketemu kayaknya waktu Anto meninggal. Terus aku pulang. Seandainya beneran ada kehidupan selanjutnya, aku mau Teta ke Teta. Tapi aku pengen dia hidup lebih lama biar bisa nemenin aku. Kayak seharusnya dia hidup lebih lama, woy. Dia harus bantuin aku milih jodoh. Dia harus jadi wali nikah aku seharusnya. Minimal dia harus ada waktu aku wisuda. Tapi untungnya waktu kecil aku ngabisin banyak waktu sama Teta. Aku inget banget dulu waktu aku kelas 5 apa kelas 6, terus nenekku sampai ngomong kayak, Anto ngomong kayak, wah Nelly sekarang udah tinggi ya, udah mau sama kayak tingginya Teta. Terus kalau aku sakit paling peka gitu loh, walaupun gak aku ngomong. Aku selalu dicium, terus habis itu dibuatin teh hangat sama bubur. Chemistry kita terlalu bagus, kenapa harus pergi dulu? Dulu aku sedih, sekarang sedih banget jadi anak yatim, woy. Kayak siapa lagi? Ya walaupun tidak bisa kupikir aku masih punya mama,
Aku sekarang cuman berharap mama panjang umur, sehat, rezekinya dilancarin. Tapi Teta juga punya peran yang besar banget di hidupku, karena kayak separuh hidupku itu ceritanya sama Teta. Kenapa harus Teta aku gitu? Kayak ini hari raya yang pertama Teta gak ada kan. Walaupun aku rasa aku baik-baik aja, tapi ternyata kayak juga. Kayak aku juga sekarang jadi agak trauma. Kalau misalnya ada yang ngechat cuman kayak manggil nama doang gitu loh. Soalnya waktu Teta meninggal kan aku lagi sempro kan itu. Maksudnya minggu itu harusnya aku sempro. Jadi aku lagi ngumpulin kerjaan tugas, kayak bab 1, bab 2, bab 3 aku revisi. Habis itu aku istirahat terus seharian aku ngerjain, terus aku istirahat. Habis itu pas istirahat itu aku main HP. Terus semua orang tiba-tiba ngechatnya cuma Nel, kayak banyak banget orang yang ngechat. Bahkan beberapa nomornya aku gak kenal, mereka cuma ngechat Nel. Terus aku tanyain, kenapa? Ada yang balas, terus tiba-tiba Kak Sherly telepon, terus ngomong Teta gak ada. Makanya sekarang kalau ada yang ngechat cuman lagi lama doang, kayak kesel banget gitu loh. Kayak kok gak intinya aja. Soalnya kayak takut banget ada apa-apa lagi gitu. Jadi waktu itu Teta kayaknya meninggal Senin apa Selasa gitu. Hari Sabtunya aku harus sempro kan. Jadi Minggu malamnya aku langsung pulang ke Makassar. Habis itu Selasanya apa Rabu gitu aku balik ke sini buat nyelesain apa yang harus aku kerjain sebelum sempro. Soalnya aku kayak belum buat PPT segala macam. Sebenarnya dari kampus udah bolehin nunda, tapi aku gak mau. Soalnya kalau aku nunda jatuhnya jadi ketinggalan sendiri. Akhirnya aku putusin buat balik. Kayak harus banget Teta aku diambil. Ya aku mikirin sampai waktu itu aja udah nangis. Terus kok ditambahin Teta aku kan. Ya aku harus gimana lagi ya Allah. Jadi pas sempro pun ya udah lah gimana punya, pokoknya aku selesaiin. Akhirnya aku sempro. Ya aku mencoba baik-baik aja sama teman-temanku. Kadang waktu hari aku sempro kayak nanya, Nel gimana keadaan? Aku sampai kayak ngomong, jangan ditanyain dulu. Soalnya aku tipe kalian yang sebenarnya gampang nangis kan, aku cengeng. Jadi kalau ditanyain takutnya nangis. Aku juga bilang, jangan ditanyain dulu ya, nanti aja kalau udah selesai aku ceritain. Tapi kalau sekarang jangan dulu. Jadi untungnya mereka banyak yang mengerti. Karena emang katanya sebenarnya nggak mudah deh, kamu nggak nangis aja udah keren woy. Jadi selama aku balik, terus beberapa minggu selama Teta meninggal, pasti aku cerita di beberapa temanku yang deket banget kayak Umi. Aku cerita soalnya Pipit gitu. Karena aku butuh juga temen buat cerita, karena aku juga gak sekuat itu juga. Jadi aku cerita pastinya tetap sambil nangis. Tapi
sebenarnya aku juga gak kuat tuh ya, aku kayak pikir terus aku gak ngapain lagi sekarang, Teta aku udah gak ada. Padahal dia minta aku pulang kalau aku belum lulus biar aku bisa tinggal di sana lagi. Tapi dan ternyata aku bisa dengan bangga bilang K-popers banyak lah. Jadi K-popers ternyata cukup membantu aku karena aku pikir kan orang-orang di sekitarku bakal nanyain keadaanku atau sekedar minta aku ceritain gimana keadaanku. Tapi kan mungkin mereka juga gak akan ngelakuin itu karena mereka tahu aku gak baik-baik aja, dan mungkin mereka mikir kalau aku nanya malah nambah sedih daily gitu kan. Jadi akhirnya itu kesimpan sendiri sama aku. Nah, satu-satunya buat aku gampang untuk ngalihin perhatianku tuh ya nontonin konten-konten dia Treasure Map atau mungkin Funny Moment dia Treasure. Dari situ aku kayak terima kasih banget saat itu aku jadi K-popers. Saat ini aku jadi K-popers karena kalau enggak mungkin aku akan kepikiran terus gitu sih. Aku sebenarnya mau cerita banyak banget cuma lupa, tiba-tiba jadi ngeblank. Pokoknya doain aja ya, semoga Teta aku masuk surga, semua salahnya diampuni, dan kita semua dipanjangin umurnya, sehat selalu, banyak hal-hal baik yang datang selanjutnya. Karena aku cukup, ya Allah, ini terakhir kalinya deh meninggal dari keluarga aku di waktu-waktu aku lagi padat-padatnya. Karena dulu pas aku kampus mengajar atau aku menikah, jadi aku mohon ini terakhir kalinya. Kenapa aku buat video ini? Karena Teta aku adalah fans nomor 1ku. Dia bener-bener orang yang ngikutin aku banget. Dia suka banget aku buat video, walaupun aku buat video itu random, cuma buat nyimpan semua kenangan yang aku punya. Tapi dia tuh suka banget, sampai waktu aku pulang dulu tuh dia sampai bilang, "Seharusnya kamu buat video dia beneran biar banyak yang nonton, terus banyak biar bisa dapet uang beneran." Makanya di Facebook pun dulu dia orang yang paling sering komen, dia foto-fotoku, terus juga di YouTube pun di beberapa videoku dia suka komen. Makanya jadi coba aku buat karena coba tahu dari sana Teta bisa lihat walaupun gak mungkin bisa. Pokoknya terima kasih buat Teta. Walaupun Teta gak bisa nonton ini, tapi terima kasih udah jadi Tetanya Nelly. Maaf kalau selama jadi anakmu banyak salah. Suka gak dengerin sama Teta, cengeng, ngebekar. Terima kasih udah jadi Tetaku. Semoga kita ketemu lagi suatu saat nanti. Dan terima kasih udah mampir di mimpiku. Setidaknya kita udah perpisahan lewat mimpi. Aku bakal iketin mau Teta buat jadi anak yang baik, jaga diri baik-baik, dan semoga aku bisa suatu saat berguna buat orang lain. Makasih Teta. Nelly sayang. Sebenernya aku gak mau nangis di videonya, soalnya kata Teta aku jelek kalau nangis, sampai gak kuat. Oke udah deh, gak kuat. Hanya Teta suka video itu. Halo semuanya, apa kabar? Ya kabar. Nelly Nayana Channel. Annyeong. Traveling places, I say we need change, but I hope you come back to me. Mama
still think of you too. If only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. My location I know, try to find a way back home.